Kita mulai ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur bahwasanya kita di dalam usia yang sudah senja ini masih dipercaya oleh Ilahi, dikasih kesempatan untuk bersilaturahim, saling asah, saling asuh, asah intelektual, mengasuh hati, ya, supaya kita tetap terbina di dalam brotherhood, persaudaraan. Mudah-mudahan di dunia kita jadi saudara, jadi orang yang mutakin dan terbawa pada akhiratnya, ya. Itu harapan saya. Sehubungan dengan pertemuan kita pagi ini, saya akan mengambil sebuah topik, ya. Mudah-mudahan bisa diikutin nanti setelah pulang, jadi bukan hanya sebagai pengetahuan tapi menjadi sebuah amalan, itu saja, ya. Jadi judulnya begini, mari kita menjadikan manajer untuk diri kita sendiri. Manajer itu direktur. Ya, mari kita jadikan diri kita itu menjadi manajer dirinya sendiri. Ini harus sekolah master manajemen, Bu Rizal, ya. Nggak tahu dikasihkan nggak oleh profesornya. Nur kan master manajemen, ya. Anak saya tapi tidak paham bagaimana mereka bisa menjadi manajer pada dirinya sendiri. Bisa diikutin ini. Pada saat saya mengatakan manajer, tolong jadilah manajer, artinya berarti kita jadi bos untuk dirinya sendiri, bukan berpikir tentang orang lain, ya. Tapi itu dulu dipahami, sehingga setelah Anda mengerti tentang judul ini, isu apapun dari orang, persoalan apapun dari orang, protek, ya, supaya Anda tidak tergendam, ya. Dan yang kedua, jangan pernah membawa omongan orang, ya, oleh kita untuk diomongkan kepada orang lain, ya. Ini katanya, ini Pak ini kata Ustadz ini, kata saya bilang dusta semua, ya. Ini manajernya begitu, ya. Itu dusta semua. Bisa diikuti, karena ini harus dilindungi kita. Ini sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana di dalam akhir ayat ini kita itu bisa akhir hayat yang baik. Selama kita bisa berlatih pada saat kita sehat ini tadi, harapannya pada saat kita diambil oleh Allah, maka pada saat kita bisa memanage diri sendiri, kita tidak bingung minta bantuan orang, ya. Itu nanti bagi mereka yang lihat YouTube ini manajer, kalau sekarang Anda sakit, jangan teriak-teriak minta bantuan orang. Selama Anda bisa menolong dirinya sendiri, jalan. Halo, supaya tidak ngotori diri, ya. Kalau minta bantuan orang kan, kalau tidak dibantu kan jengkel. Halo, apalagi anak, betul, ya? Apa tidak berprasangka buruk? Anda tidak layak untuk manajer dirinya, untuk apa ngotori dirinya sendiri, ya. Jadilah untuk jadi manajer dirinya sendiri. Sudah bisa diikutin, ya? Atau jadilah pahlawan untuk dirinya sendiri. Jangan sok pahlawan. Tadi unsur untuk Anda bisa sampai ke tingkat itu, maka Anda harus bisa mengurai unsur-unsur di dalam kehidupan ini, elemen-elemen kehidupannya. Ini kalau tanaman, ya,
tanaman itu di tanaman sing temenan nih. Karena ada unsur-unsur ya, ada bagian-bagiannya ya, ada daun, ada tangkai, ada batang, ada akar ya. Itu dia punya manajemen sendiri-sendiri. Gak bisa ada berbicara tentang tanaman gitu, kemudian Anda membuat sebuah kesimpulan. Gak bisa, di malam kan begitu. Jangan pernah Anda mudah membuat sebuah kesimpulan dalam segala hal, pasti salah. Iya kan? Jare ini kok disimpulkan, oh jare ini. Nah, mulai sekarang jangan pernah Anda menyimpulkan di dalam kehidupan ini. Ya di kampus memang ada membuat skripsi, membuat tesis, disertasi, kesimpulan. Saya katakan, kesimpulan-kesimpulan yang ada tesis, skripsi, disertasi, itu adalah kesimpulan kebohongan akademik. Kebohongan akademik. Bener kan? Kebohongan akademik. Itu masa habis diberi uraiannya gini, apalagi dalam disertasi, apalagi ilmu sosial panjang alor ngidul gini, kesimpulannya hanya 3, 1, 2, 3, apa bohong itu. Mas yang dengarkan ini, yang ngomong nih profesor. Kalau Anda belum paham, silakan telepon saya. Pegang disertasi Anda, tunjukkan ke saya di mana letak kebohongannya. Pasti kelihatan. Tak kejar keteteran. Bentar, minum dulu. Sudah bisa unsur-unsurnya ya tadi. Kalau di lembaga pemerintahan mungkin itu departemen-departemennya sendiri ya. Kan kementerian kan departemen, nanti setiap kementerian juga punya seksi-seksi begitu. Kehidupan itu seperti itu. Coba Anda harus belajar mengurai ya, sehingga pada saat Anda membaca tadi yang disampaikan Pak Rizal, yaitu firman Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang terjemahkan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kan betul ya? Itu namanya teks. Iya. Bahasa Belandanya letterlijk. Ya, letterlijk. Jangan itu yang dibaca ya. Itu. Akhirnya karena mereka ustadz-ustadz itu tidak bisa menerangkan apa yang dinamakan ibadah, itu ya akhirnya hanya sampai kepada sholat. Kalau seperti ini, ibadah itu hanya sholat, kemudian haji dan seperti itu yang dinamakan ibadah. Pemerintahan tidak ada, militer tidak ada, Pak Tani tidak ada. Halo. Nah, bisa diikutin ya. Maka harus diluaskan supaya itu firman itu mempunyai manfaat. Nah, yang kemarin kan manfaatkan Allah ya. Kalau Anda mengimani adanya Allah, adanya Tuhan, ya. Tadi kalau Anda tidak bisa memanfaatkan ilahinya, itu adalah manusia yang terbodoh di kolong langit. Halo. Sudah dilihat YouTube-nya itu. Nah, ini termasuk yang sekarang ini bagaimana menguraikan yang dinamakan ibadah tadi ya, ibadah. Apa saja unsur-unsur daripada kehidupan.
dalam hidup ini kita. Yang pertama, Ibu, Bapak, unsur kehidupan itu yaitu usia, umur. Pak Rizal dengan saya, Bu Rizal dengan Bu Ika, usianya berbeda. Tidak ada seorang pun yang tahu usianya masing-masing, ya. Kenapa itu begitu penting? Itu tadi, karena tidak ada seorang pun yang bisa memajukan dan memundurkan usia seseorang. Paham ya? Berarti sangat urgen menyangkut masalah usia, karena berhubungannya dengan waktu tadi itu. Itu. Pada saat Anda bersinggungan dengan usia, maka pada saat itu Anda sudah terikat dengan firman ilahi, wal awalu wal akhiru. Aku yang awal dan aku yang mengakhiri. Paham ya? Aku yang ngawali kamu lahir di bumi, dan aku pula yang mengakhiri kamu berada di bumi. Bisa diikutin tadi. Nah, apa bukan sebuah karunia itu? Usia itu, ya? Itu. Maka itu harus diterima, usia sebagai sebuah unsur kehidupan. Bisa diikutin, disyukurin. Ada yang usianya pendek, ada usianya panjang. Nah, sebaik-baiknya usia adalah usia yang panjang tapi penuh dengan pengamalan-pengamalan. Bisa diikutin. Itu sebaik-baiknya usia. Karena apa? Nanti di bawah, ya, tidak bisa diikutin usia. Karena ada orang selalu tanya, ada yang tanya lewat SMS, telepon. Ya, tadi kan, kenapa ya? Anak saya masih muda kok sudah diambil Allah, kan gitu ya? Atau suami saya kok sudah diambil Allah, ya? Kalau dikembalikan, kan bukan unsur kamu. Usianya itu adalah unsur yang bersangkutan. Bagaimana ngurusinnya, ya? Kalau Anda bisa menempatkan kayak begitu, bahwa saya pun sama punya unsur usia itu tadi. Maka yang harus dipikirkan tadi, bagaimana jadi manajer usia kita sendiri. Pak Gito bisa dengar? Kurang jelas. Iya. Iya, kurang. Iya. Jadi usia, Pak, ya? Iya, itu usia. Itu yang unsur. Ya, unsur manusia itu yang pertama usia. Para nabi juga sama. Usia panjang Nabi Nuh hampir 1000 tahun, ya. Usia pendek Nabi Muhammad 63 tahun, kan? Yang kedua, selain usia, tadi usia, ya. Karena kita dihidupkan di atas muka bumi, kita ada unsur namanya rezeki. Tolong, di Qurannya begitu. Aku ya, ia memberikan rezeki pada makhluk yang melata, dan aku yang tahu di mana rezekinya ditempatkan. Paham ya? Rezeki di sini hubungannya adalah rezeki untuk survival, ya, untuk makan minum khususnya, ya, untuk itu. Jadi jangan rezeki terus ada hubungannya dengan kendaraan, tidak ada, bukan ke sana rezekinya, karena konteks Qurannya begitu. Aku yang paling tahu di mana ditempatkan, ya, gitu. Rezeki itu juga adalah sebuah unsur yang diberikan oleh Allah. Tadi tegaskan, ada mereka yang aku kasih rezeki berlimpah, dan ada
yang rezekinya terbatas. Paham ya? Sudah bisa diikutin ini. Jadi unsur kedua adalah rezeki. Pada saat bapak ibu itu menerima rezeki, yaitu rezekinya bapak atau ibu. Jangan pernah melihat rezekinya Pak Ika. Ya? Halo? Supaya tidak mengatakan apa Pak Farisal, rumput tetangga lebih hijau. Nah ini itu yang menyebabkan sulitnya nanti sakaratul maut ya. Tapi terima rezekinya itu tadi. Bahkan seandainya sulit rezeki ini, nah ini kan tadi banyak-banyak tentang doa dan sebagainya ya. Pada saat rezeki seperti itu, jangan pernah meminta-minta pada makhluk. Halo, jadi bisa diikutin ini, digunakan ayat ini. Kau yang menempatkan, kau yang memberi rezeki, dan kau sendiri berfirman, akulah yang tahu di mana rezeki itu ditempatkan. Bagaimana aku bisa tahu kalau tidak engkau beritahu? Halo. Maka perkenankan kemana aku harus melangkah, ya. Jadi diteruskan. Kalau saya gampang, sudah tak beritahu rezekimu dunia, ke kampus kah? Ya, ke kampus saja. Halo, mau kemana lagi? Ya, itu. Kalau pagi itu begitu, nanti rezekinya uang pensiun, ya masih ikut kompon. Apa nanti mana ya, kan gitu Pak ya. Lha iki pensiunnya loro, kono pensiun kono iku pensiunnya loro. Saya pensiun dhewean aku iki. Besar. Iya saya nikmatin gitu. Pak Rizal kan masih belum pensiun. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan cepat pensiun. Dan supaya bisa menikmati uang pensiun. Uang pensiun itu baru bisa dinikmatin kalau udah pensiun. Iya, gak ada pensiun tapi rapalane. Bisa kanggo pensiun ya, ya itu ya. Rezekinya seperti itu. Bisa diikuti rezeki ya. Nah, mulai sekarang itu jangan bingung dengan itu. Karena masalah rezeki itu bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung pencipta kita. Bisa diikutin. Saya kan pengalaman. Pikiran saya itu, anak saya itu tak jadi no dosen kan, no rezekinya ya. Tapi ternyata nggak mau dia. Lalu golek rezeki dhewe. Ya urip iku. Bisa diikutin ya. Seperti itu. Sudah berapa unsurnya? Nah, dipegang betul ya itu supaya menjadi yang ketiga. Yang ketiga, Ibu, Bapak, kesehatan. Ya. Tolong, kesehatan ini adalah sebuah karunia yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ya, makanya sampai ada kata-kata Nabi gitu ya, manfaatkanlah di skala kamu sehat sebelum datang sakitnya. Karena apa? Itu sebuah karunia. Bapak Ibu datang ke sini kan sehat dan dimanfaatkan kan untuk bersilaturahim dan menggali keilmuan, kequranan ya, ketuhanan. Syukurin, dimanfaatkan itu. Bisa diikutin. Sehingga pada saat kita itu sakit tadi ya, kita tidak akan terkejut. Karena namanya sakit dan sehat itu ada pasangan. Itu hanya bergilir saja. Ada kalanya sehat dan ada kalanya sakit. Itu unsur lain nanti ya. Sakit. Ikutin ya. Kan kita ingin sehat terus ya. Gak bisa. Karena hanya merupakan bagian
daripada unsur. Kan kita ingin hidup terus, nggak bisa, karena itu unsur umur. Kan ini kita rezekinya melimpah, nggak bisa, karena itu sudah ada yang ngatur. Bisa diikutin ya. Tadi sudah tiga, kesehatan. Yang keempat, ini kalau itu kesehatan itu lebih konotasinya kepada fisik. Yang keempat, kesehatan unsur kesehatan jiwa, rasa, bahasa Jawa rasa ya, bukan perasaan, rasa. Itu hati-hati itu ya, rasa, karena kita punya rohani itu tadi. Ini tolong dijaga kesehatannya, jangan disakitin. Kalau kesehatan jasmani itu bisa direduksi karena ada penyebab penyakit ya, tapi kesehatan rohani, kesehatan jiwa itu jangan disakiti oleh diri Anda. Penyakit itu lebih sadis daripada penyakit jasmani. Penyakit jasmani kelihatan, penyakit rohani tidak tahu di mana bentuknya, tidak tahu. Nah, salah satu daripada penyakit jasmani adalah tadi mudah menyimpulkan sesuatu. Paham ya? Itu orang ini sakit. Ya, karena dia sudah mudah menyimpulkan sesuatu, maka dari lesannya akan keluar, yaitu sok tahu. Sok tahu itu. Wah, itu berat, Pak. Begitu dia sudah sok tahu, itu informasi apapun tertolak. Dia sudah nembok. Aku ngerti, kan banyak gitu ya. Aku ngerti, gak usah nanti dulu. Kalau setua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi perasaan begini masih ngendon. Nah, nanti Anda tidak bisa membedakan itu bisikan setan dan bisikan malaikat. Paham ya? Lalu gitu. Karena sok tahu. Ya, sok tahu akhirnya apa? Usia kan jalan ya. Nah, sok tahunya terbawa. Makin ke sini akhirnya tidak tahu apa-apa. Inilah yang menyebabkan orang jadi pikun. Halo. Karena tidak pernah diasah, baik hatinya maupun intelektualnya. Pikun. Bisa diikutin ini ya. Dan tidak ada penyakit dalam hidup ya, penyakit yang paling ada. Jadi pikun itu ya, minta pada Allah dijauhkan kita ya. Supaya tidak menyusahkan orang lain. Karena saya tuh ada tuh punya teman di UGM, dokter itu ya, perempuan, ibu-ibu. Itu masa tua sudah jadi profesor, sudah pulang ke rumah tidak bisa. Halo, dia katakan ke pasar jalan, dia tidak pulang-pulang. Halo, karena lupa rumahnya di mana. Coba bayangkan seorang ibu ya, dokter di UGM. Itu ya tadi, makanya ini dilatih. Itu tadi cara melatih tadi, perasaan itu tadi, itu unsur ya, harus dilatih sekarang. Sama dengan dilatihnya kesehatan fisik ya, itu tadi unsur-unsur itu tadi. Terhadap omelan orang, omongan orang dan sebagainya, baik omelan-omongan itu baik ataupun buruk, jangan pernah diterima oleh hatinya Anda. Karena dua-duanya itu penyakit. Kalau baik kan pujian ya. Nah, begitu dipuji seneng kan?
Betul nggak? Begitu seneng, di situ setannya masuk. Karena dia merasa hebat. Ya. Itu pujian itu miliknya Allah. Tidak layak kita mendapatkan pujian, ya. Termasuk tadi yang dinamakan cacian. Itu. Cacian itu adalah perilakunya iblis, setan, ya. Pada saat kita dicaci, jangan kita ikutin. Ya. Tadi aku tergantung persangkaanmu. Ya, itu sebetulnya melindungi, ya. Sudah berapa ini? Oke ya, unsur-unsur ini. Yang kelima, ini Bu. Dalam kehidupan itu ada unsur namanya persoalan hidup. Problem hidup. Persoalan itu bentuknya macam-macam. Persoalan ekonomi, lalu persoalan keluarga, ya kan banyak ya, cekcok rumah tangga, anak, persoalan ya. Tadi persoalan kesehatan itu persoalan ya, dan seterusnya. Utang piutang yang sekarang kan banyak ya, kena apa pinjol ya, itu tadi persoalan itu tadi. Dalam kehidupan seperti itu. Dan itu harus diterima sebagai bagian daripada kehidupan. Sebagaimana Anda kok minta umur panjang. Halo? Karena hidup ini adalah tempatnya persoalan. Bagaimana ada persoalan? Anda untuk makan, kan harus ada beras. Halo? Untuk bisa beli beras, kan harus punya fulus. Persoalan. Harus bercocok tanam, persoalan kan? Tidak ada. Dalam kehidupan, jangan harap tidak ada persoalan. Bahkan Nabi pun yang menyampaikan kebenaran, itu persoalan. Buktinya terusir dari rumahnya. Apa bukan persoalan? Nabi Nuh apalagi? Sampai 40 hari, 40 malam. Ya, itu di hujan, bombardemen. Habis. Apa bukan persoalan? Kita kena tsunami saja udah ketakutan tuh Aceh. Ini lebih daripada itu, hei. Semua nabi itu berhadapan dengan persoalan. Paham ya? Nanti manajemennya di mana? Ini saya keluarkan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, karena kita masing-masing punya persoalan, tolong jangan kita mencoba mengambil alih persoalan orang lain. Halo. Bisa ditempatkan ini. Jangan sok jadi pahlawan. Adikku gak duwe anu, ini persoalannya dia. Paham ya? Jangan pernah mengambil alih. Karena saya pun punya persoalan. Tidak bisa diikutin persoalan. Dan jangan juga Anda semua mencoba mengeluhkan persoalan Anda kepada orang lain. Halo. Karena orang lain pun tidak ingin ditimpai oleh persoalan Anda. Betul enggak? Caranya yang lain ya, panganan dewe kan gitu ya. Kan kebanyakan begitu. Saya tidak usah ngomongnya orangnya, tapi sering di kantor itu ada seorang ibu setiap datang itu dia ngomong, Pak Iko aku ngene persoalan toh yang diomongkan. Ingin persoalannya itu didengarkan orang lain. Bagaimana orang lain bisa melepaskan persoalannya dia? Halo. Hakikat daripada persoalan itu, karena itu adalah sebuah resiko. Kita dikasihi itu. Nggak bisa melarikan diri. Halo Pak Gito. Iya Pak, persoalan itu. Aja kabotan persoalan. Ayo nguju wong ngono lho ya. Saya lihat kok angel ya persoalan iki.
Makanya saya bilang, ibu-ibu dari Sidoarjo yang kok banyak mencurang kabeh. Yang ini mau ketawa seneng saya. Udah begitu kasihan banyak persoalan. Ya. Nah, ini juga saya sampaikan kepada di teman-teman yang di YouTube. Kalian nelpon saya gitu, jangan meminta solusi kepada saya untuk keluar dari persoalan, salah alamat. Tidak ada di atas muka bumi pun, Bapak, saya beritahu, ya, orang yang bisa mengeluarkan seseorang dari persoalan seseorang. Karena itu adalah paket dari ilahi untuk yang bersangkutan. Tidak mungkin. Bisa diikutin. Pada saya itu, datang ke saya, nelpon ke saya itu adalah meminta keluasan, ya, pemahaman, pengetahuan. Nanti solusinya pada diri sendiri, gitu loh ya, dikembalikan. Jadilah manajer pada dirinya sendiri. Nah, ini Anda dibohongi ustadz-ustadz atau ulama-ulama, udah datang ke saya supaya dagangannya laris, kasih doa dan dusta, ya. Baca ayat ini, tambah lagi sesat, ya. Bisa diikutin ini. Itu persoalan ya. Kau yang berbuat, maka kau yang mengatasi. Kan berat, Pak, dengan persoalan. Semua persoalan itu berat. Kalau dipikul, oleh karena itu kalau sudah berat, selama Anda bisa pikul. Halo. Karena itu bagian daripada perjuangan Anda. Tapi kalau sudah Anda tidak kuat memikul, delin. Itu yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Gak sanggup Tuhan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa ilaiha maktasabat. Ya. Dikasih persoalan kita itu. Bisa diikutin ini ya. Ya contoh saja Ibu Ika. Apa Ibu Ika tidak punya persoalan? Persoalan kesehatan. Makanya tiap bulan ke dokter jantung, ya. Kan saya tidak bisa nanggung kesehatannya dia. Yus titip nunang aku gak iso. Paham ya? Nah, dengan penuh kesabaran. Ikutin aja. Sudah bisa diikutin bahwa itu adalah sebuah unsur kehidupan. Pak Rizal sudah bisa ditanggap, halo. Kok abot Pak Ika nanti kiatnya manajemennya ya. Itu. Tapi itu terima dulu. Jangan pernah dibuang ya. Pembayaran gak cukup kanggo mangan kan persoalan gimana ya, tanggungan jawab. Banyak yang harus dipikul, kasih makan baleno. Cek urip sih, urip. Berarti Anda masih bisa, loh. Sudah berapa itu? Wah, kayak ternyata. Tadi yang namanya perbuatan tadi persoalan ya. Sekarang perbuatan. Yang ke-8, 7 ya? Ke-6. Yang ke-6, unsur perbuatan. Tadi yang disebut tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Liya'budun itu bukan ibadah dalam konteks seperti peribadatan mahdoh. Konteks Al-Quran yang dinamakan illa liya'budun, beribadah itu adalah aktivitas. Halo, perbuatan. Ya, berbuat. Berbuat apa saja di atas muka bumi. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka berbuat. Halo. Ya otomatis
karena ini penciptanya itu dari Allah, ya, dan diciptakan dengan perangkat agar supaya kita bisa berbuat, insya Allah perbuatannya itu adalah perbuatan dalam kontrol ilahi. Maka disitulah dikasih konsep, halo, konsep Al-Quran, ya, konsep kenabian. Konsep kenabian itu supaya jelas perbuatan mana yang kira-kira mempunyai nilai guna untuk diri kita, bukan untuk nilai orang lain. Halo, bisa diikutin ya? Akan saya selalu berbuat saja. Katakan aja boleh berbuat saja, jangan tanya ini haram, jangan, berbuat saja dulu. Bisa diikutin. Itu lain tempatnya, haram dan sebagainya lain tempatnya. Jangan dicampur aduk. Sudah? Itu perbuatan. Nah, yang ke-8 ya, yang ke-7. Semua aktivitas Anda, perbuatan-perbuatan Anda yang sudah dilakukan itu tadi, kalau perbuatannya itu adalah sesuai dengan rujukan ketuhanan, halo, maka itu yang dinamakan ibadah tadi. Ila liak putun itu ibadah. Bagaimana dia bisa beribadah kalau dia tidak bisa berbuat? Nah, peribadatan itu ada dua. Ada yang dikasih rujukannya sampai detil, ada yang tidak. Paham ya? Rujukannya detil, misalnya sholat, kan rujukannya detil. Itu ada contoh kenabian. Paham ya? Gitu. Puasa, rujukannya detil, di Quran detil. Dari matahari terbit sampai terbenamkan gitu, larangannya jelas. Paham ya? Itu peribadanan mahdoh namanya, yang detil. Karena ini adalah peribadanan detil dari ilahi rujukannya lewat kenabian, maka jangan dikurangi dan ditambahin. Karena itu merupakan paket. Dalam bahasa keagamaan, kalau Anda menambahi peribadatan-peribadatan paket itu atau mengurangi, itu namanya bid'ah. Bisa diikutin. Nah, untuk tahu itu, makanya Anda itu nanti unsur lain, ya. Apa semua peribadatan itu bisa jadi ibadah? Harusnya. Kalau tidak ada rujukan, berarti boleh. Halo. Satu contoh, kita kumpul ini, kan tidak ada rujukan dalam Quran berkumpul seperti ini, ya. Nah, ini menjadi ibadah. Ibadah saya, tuan rumah, penyampai, dan ibadah Bapak datang sebagai tamu dan mendengarkan. Maka ini ibadah. Dan ini adalah merupakan unsur daripada kehidupan. Bisa diikuti. Saya boleh disalanin supaya tidak tegang. Banyak sekali. Kemudian unsur yang lain. Domisili, tempat tinggal. Ya, kita walaupun hidup paketnya sebetulnya, paket awalnya manusia itu hidup itu sebagai makhluk nomaden. Berpindah. Ya, awalnya. Seperti itu. Maka jangan aneh kalau kemudian dari mana itu penduduk Amerika, suku apa sih barang itu ya, itu dari menurut sih dari daerah dari Asia, Cina, naik ke atas turun ya ke bawah. Karena apa? Mencari tempat hidup. Halo, nomaden awalnya begitu. Ya termasuk kita di Indonesia dulunya nomaden. Makanya masih banyak suku-suku pedalaman itu nomaden. Kita mengenal ladang berpindah kan? Menunjukkan masih ada. Paham ya? Itu awalnya. Tapi dengan perkembangannya teknologi, maka kita menjadi penduduk yang manusia yang menetap. Maka untuk menetap, kalau orang lama itu di gua kan ini, kita sudah mendapat punya tempat tinggal. Paham ya?
Nah, itu kebutuhan. Karena apa kebutuhan itu diperlukan? Karena satu, kita harus punya shelter untuk berlindung. Privasi. Kan ya? Itu juga. Yang ketiga, kita harus istirahat. Kan begitu dan seterusnya. Ya, kalau ini saya kembalikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kan sudah punya semua. Halo. Unsur ini kan sudah terpenuhi. Nah. Domisili ya. Tadi. Yang ke 9 itu keluarga. Karena makhluk kita makhluk sosial, berkeluarga. Kenapa berkeluarga? Karena kita mempunyai misi tadi, Pak Rizal. Ila liya'budun itu salah satu diantaranya adalah meneruskan keturunan. Itu ibadah. Jadi pada saat kita berkeluarga, mempunyai pasangan hidup dan punya anak dan sebagainya, itu kita sedang dalam waktu ibadah. Ya, agar supaya tidak punah. Makanya kita punya istri itu ya ibadah. Mau diapakno. Berapa begitu, apal begitu itu. Keluarga ya. Keluarga itu adalah beribadah. Yang ke-10. Selain keluarga, kita punya unsur pertemanan. Ini yang dinamakan silaturahim itu di situ ya, makhluk sosial, pertemanan. Saya alhamdulillah setua saya masih banyak teman. Halo. Itu. Bu Gito, Pak Gito masih banyak, Pak Rizal apalagi. Ya. Nah, itu pertemanan unsur. Kita tidak bisa mengisolir diri di dalam hutan, cepat mati. Itu Pak Jatmiko, pertemanan. Berikutnya, habis pertemanan, ini yang dinamakan mobilitas. Kita tidak boleh kemudian nongkrong. Ini yang dikatakan kenapa sampai Quran bertebaranlah kamu di atas muka bumi ya, untuk melihat. Itu namanya mobilitas. Unsur itu supaya hidup, tidak termatikan. Karena nanti efek daripada mobilitas itu banyak. Ya, saya alhamdulillah mobilitas saya sejak muda sudah saya lakukan ya. Itu beberapa negara di Eropa sudah saya datangin. Untuk apa? Ya untuk mengejawatakan itu. Masih zaman Jerman Barat, Jerman Timur saya di Eropa itu ya. Gitu. Nah itu salah satu contoh ya, mobilitas bisa diikutin. Apalagi Indonesia sudah saya gerayangin dari Sumatera Utara sampai Papua ya, mobilitas bisa diikutin ya ini. Nah itu adalah unsur mobilitas. Berikutnya itu kepemilikan. Nah, kepemilikan itu ada hubungannya misalnya alat transportasi, sawah, kebun, ya tadi misalnya ternak, itu dikurangi kayak begitu ya, ada seperti itu ya. Itu kepemilikan. Tapi tolong diingat, kepemilikan di sini sifatnya hanyalah guna usaha, hanya untuk usaha, bukan untuk memiliki keabadian ya. Itu namanya pinjaman kepada Allah dikasih. Paham ya? Itu. Iya, apa guna paket? Guna pakai ya, bukan guna usaha. Ya kalau kebun guna usaha, guna pakai ya, itu seperti itu prinsip itu pegang. Kenapa sampai ada konsep apabila sudah tua seperti kita itu
tolong tengok kemudian apa yang kita miliki itu tadi akan kita tinggalkan, agar supaya tidak terbawa ke kuburan. Hak guna usaha tadi itu akan ditanya oleh Tuhan, bukan tadi. Maka kita ada yang dinamakan diwaris. Halo, wis tak pakai oleh saya, sekarang teruskan nak, gitu ya, silahkan. Aku sudah memakainya, saya sudah tidak menggunakan lagi. Bisa diikutin ya. Ya termasuk rumah yang mungkin hak pakai tadi, selain domisili ya. Jadi bisa diikutin, kan enak ini. Ini yang akan memudahkan Pak menghadapi sakaratul maut, karena tidak akan ditanya. Tapi kalau Anda punya ladang, punya sawah, punya rumah di wangel Pak, itu nanti gimana pertanggungjawabkannya? Karena pada saat kita akhir hayat masih punya kekayaan yang kayak demikian itu, pasti sulit sakaratul mautnya. Karena sulit melepasnya kan. Buktinya dia tidak mau mewariskan, menghibahkan. Bisa diikutin ya. Ya saya bukan menakut-nakutin. Kita itu adalah unsur untuk itu fasilitas di bumi kan. Yang berikutnya ya tadi ya termasuk deposito tadi. Ya. Yang berikutnya adalah status sosial. Kita makhluk sosial, kita memiliki hak status sosial yang baik pasti. Ya, Pak Rizal jadi RW. Kenapa? Karena kebutuhan status sosial, dikasih kepercayaan. Ada yang jadi RT, itu kan status sosial, ya, diperlukan. Kalau Pak Ika, ini status sosial sebagai seorang profesor, kan ya. Saya setiap malam aku bersyukur engkau kasih status sosial tertinggi di dalam kampus, ya. Saya syukurin. Halo. Pak Gito, Bu Gito, status sosial sebagai pensiunan pegawai negeri. Status sosial, ya. Status sosial itu memang keperluan. Kenapa sampai saya angkat gitu? Waktu saya kan pernah jadi detasering di Universitas Trunojoyo. Tadinya kan Universitas Bangkalan ya. Begitu mau dinegerikan, rektornya bingung. Kenapa? Sampai tukang kebun, tukang arit, minta jadi PNS semua. Halo? Minta jadi PNS. Enak Bapak baru datang di sini jadi rektor dan sebagainya. Kami ini sejak awal berdirinya Bangkalan. Sekarang dijadikan negeri. Bagaimana nasib kami? Ya nanti dia anulah, kamu disesuaikan, dikasih. Tidak, tolong dijadikan PNS. Halo, orang Madura seneng kalau dikatakan di status sosial apa PNS, walaupun golongan 1. Halo, lu sungguhan. Ini bukan apa-apa. Saya kebetulan ada di sana pada saat peralihannya itu. Saya membina dengan teman saya, Profesor Iksan Semaun. Begitu dikumpulkan Nur, itu orang Madura. Pondok rektornya Madura. Kewarit di dalam aula itu. Ya, saya enak dewe gitu loh. Padahal dia hanya tukang parkir. Gak bingung kan? Gitu. Untung bukan aku rektor. Akhirnya apa? Lobby ke Jakarta, paham ya? Karena itu akan kolaps kan, lobby ke Jakarta. Nggak ada pengangkatan pegawai kayak begitu. Ini namanya baikis, masalah khusus, iya? Ya sudah, diangkat semua. Halo, status sosial bukan itu. Jadi saya ngomong itu bukan sekedar bunyi, punya pengalaman. Bisa diikutin.
Dulu saya dengan Bu Ika itu ada anak tamatan SMA, dia hanya jadi tukang ini, jadi kuli bangunan ya. Karena ikut gini, terus saya punya proyek di fakultas, kamu mau saya bina untuk di proyek di lab. Baik Pak, oke, kamu mengerjakan proyek-proyek saya di kampus, jadi asisten saya bina. Tapi satu, apabila dosen-dosen lain minta tolong kepada kamu, maka kamu harus mau menolong. Dan jangan pernah kamu meminta upah pada mereka. Halo. Karena mereka sudah tahu tentang kelayakan kamu. Paham ya? Pegang kata-kata saya ini. Baik Pak. Wah, kebetulan anaknya rajin. Ya, dari nol tidak tahu sampai mikroskop dan sebagainya. Riset saya 5 tahun, Bu. Ya, saya bayar di situ. Setelah proyek saya selesai, kajurnya ngatakan, Pak Ika, dapat di mana anak ini, gitu loh ya. Loh, mau? Ya mau. Jurusan mau. Ya, kamu ambil dengan proyek saya dengan selesai. Paham ya? Sudah. Akhirnya diangkat oleh jurusan jadi laboran. Paham ya? Habis itu oleh jurusan disekolahkan. Sekarang menjadi AM jadi ahli media untuk laboran ya. Jadi PNS. Halo. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Nurut pada saya. Terangkat dirinya. Paham ya? Bisa diikutin ini. Begitu cara saya membina orang. Bisa diikutin. Ya, sama dengan Pak Budi ini. Pak Budi ini saya ajak penelitian di Dompu. Dia masih mahasiswa kan? Ya? Mahasiswa. Karena saya perlu untuk survei tanah. Dia dengan temannya berdua, betul ya? Nah, sejak saat di situ kan saya melihat anak dua ini diskusi. Tak lihat mana yang ini lebih pengalahan ini daripada yang satu ngototan. Nah, saya ngikutin dia survei. Oh, sampai malam, jam 7 malam ya, sampai maghrib. Tak ikuti, itu hanya tinggal saya berdua dengan dia. Apa nanti dia reiki? Tak ikutin. Kamu kuat, saya harus lebih kuat ya. Balik baru malam, walaupun saya sudah cekot-cekot. Nah, sehingga setelah begitu dia lulus langsung jadi dosen kamu. Karena dia adalah sebuah kader kan. Itu cara saya pengkaderan. Bisa diikutin ini ya. Kan kelihatan dari unsur-unsur itu tadi. Halo. Status sosial. Karena itu membawa marwah seseorang. Ya. Eri kan jadi dosen kan di UPN. PNS ya sekarang ya. Kan gitu. Status sosial kan. Yang berikutnya yang keempat adalah kita manusia ini ada unsur harapan. Qurannya mengatakan jangan pernah kamu berputus harap. Ya. Putus asa itu putus harap. Ya. Apapun harapan. Karena kalau tidak ada harapan pada manusia, tidak ada stimulasi dia untuk beraktivitas. Betul ya? Itu harapan-harapan. Kalau kampus mungkin harapannya mungkin jadi doktor kan harapannya, jadi profesor gitu ya. Itu harapan-harapan. Maka dia harus ikhtiar. Kalau berdagang harapannya kan dapat untung. Itu. Petani harapannya ya bisa panen kan gitu. Dan seterusnya itu harapan ya. Yang berikutnya banyak tapi saya sampai 15 adalah kita manusia itu adalah makhluk memiliki keyakinan siapapun ya
Karena dia memiliki keyakinan, maka keyakinannya orang macam-macam. Ada yang menyembah dewa-dewa, halo, ada yang menyembah roh, kan gitu ya. Orang Cina kan sembayang, punya tempat sembayangan, sembah itu nenek moyangnya, keyakinan. Kalau kita sudah melihat keyakinan itu sebagai sebuah unsur daripada kehidupan, disinilah kita tidak diperbolehkan menyalahkan atau menghina keyakinan orang. Halo. Qurannya mengatakan lakum dinukum wal yadin, itu penghormatan. Makanya kita tidak boleh mengkafir-kafirkan orang. Sudah, itu adalah keyakinannya dia. Bisa diikutin ini tadi. Lah, ke-15 unsur ini masing-masing berdiri sendiri, Ibu. Jangan selalu dingemetkan, belum tentu ngemet. Satu contoh tadi, peribadatan ya. Kenapa saya sudah getol ibadah, bahkan ikut Pak Ika umroh berkali-kali. Siapa yang ngelak umroh terus ini ya? Umroh ya, itu tadi. Dan sebagainya, sholat malam sudah, itu tadi. Kok saya ditinggal mati oleh suami atau istri saya? Apa koneksitasnya? Halo, kan tidak ada hubungannya. Halo, kok rezeki saya seret, kok sulit sekali? Enggak ada hubungannya. Nah, di situ manajemennya. Bahwa Anda sudah bisa berjalan di atas unsur-unsur itu dengan benar, selesai. Ya, jangan selalu dihubungkan. Yang menghubungkan itu tadi bukan kita, itu urusannya ilahi. Dikasih kemudahan tadi ya. Nah itu Pak Hasim. Jadi bagaimana kita menghadapi akhir hayat kita? Ya sekarang. Bagaimana kita menempatkan unsur-unsur itu secara proporsional, ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Bisa diikutin ini ya. Nah itu beberapa kiat agar supaya kita hidup yang disebutkan atina fid dunya hasanah itu di sini. Ya, bagaimana kita sejahtera mengelola oleh diri kita sendiri, menjadi manajer pada dirinya sendiri, menjadi direktur pada dirinya sendiri daripada unsur-unsur kehidupan itu dengan benar. Ya, ditempatkan. Jangan dilingkan terus, belum tentu. Belum tentu ada hubungannya. Ya, kesehatan tadi kan kok sakit terus. Kalau Anda sudah bisa melihat tadi, itu bagian daripada Anda sehat, ada sakit kan gitu, di manage dong. Pada saat kita sehat, di manage dengan berbagai macam unsur tadi itu ya. Pada saat kita sakit, di manage. Selama kita masih bisa memanage fisik, alhamdulillah. Kalau tidak, ya sudah, menyerah. Sudah, Bapak Ibu, ya itulah sedikit masukan ya untuk bisa dibawa pulang. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Jadi sejak informasi ini sampai kepada Anda semua, tempatkan pada tempatnya. Di situ Anda akan tahu solusinya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu dan mereka yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang lain sambil ngomong-ngomong ya, enggak direkam, silakan.